wabarakatuh. Nama saya Faisal Aris Pura, NPM 19170501065. Pada kali ini saya akan menjelaskan Chomsky Normal Form atau CFG, itu CNF Conversion. CNF adalah Chomsky Normal Form, CFG adalah konteks free grammar, dan CNF adalah Chomsky Normal Form. Jadi CFG itu ada di dalam CNF. Jika semua aturan produksi memenuhi salah satu dari kondisi berikut, yaitu adalah mulai menghasilkan simbol epsilon, maka A epsilon sebuah non-terminal menghasilkan dua non-terminal. Misalnya S ke AB, sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya S ke A. Langkah-langkah untuk mengubah CFG menjadi CNF, sama hilangkan simbol start dari RHS. Jika simbol awal T ada di sisi kanan produksi manapun, buat produksi baru sebagai S1 ke S, mana S1 adalah simbol awal baru. Dalam tata bahasa, hapus produksi nol unit dan yang tidak berguna. Anda dapat menunjukkan ke penyederhanaan CFG. Hilangkan terminal dari kanan produksi jika ada dengan non-terminal atau terminal lainnya. Misalnya produksi S ke AA dapat diuraikan sebagai S ke RA atau R ke A. Hilangkan RAS dengan lebih dari dua non-terminal. Misalnya S itu A, SB dapat diuraikan sebagai S itu RS, R itu AS. Oke, contohnya state-nya A atau AA atau B, A-nya A, BB atau epsilon, B-nya A atau B. Kita akan membuat produksi baru S1 ke S yang karena simbol awal S muncul dari kanan. Jadinya karena tata bahasa G1 mengandung produksi A, epsilon 0, hapusnya dari tata bahasa menghasilkan S1 ke S, F A atau AA atau B, A atau A, B besar, B, AA atau B atau A. Sekarang karena tata bahasa G1 berisi unit produksi S ke B, hasil penghapusannya adalah S1 ke S, SA atau AA atau AA atau B, A BB, B A atau B atau A. Jika hapus produksi unit S1 ke S, penghapusan dari tata bahasa menghasilkan S0-nya A atau AA atau AA atau B, S-nya A atau AA atau AA atau B, A-nya itu ABB, B-nya itu AA atau B atau A. Dalam aturan produksi S0, AA atau AA, S itu AA atau AA, A itu ABB dan B adalah AA. Terminal A ada di RHS dengan non-terminal, jadi kami akan mengganti terminal A dengan X. Jadi S0 nya jadi A, XA, AX atau B, SA atau XA atau AX atau B. Yang dimana A adalah X BB, B-nya AX atau B atau A, X-nya itu A. Dalam aturan produksi A, XBB, RHS memiliki lebih dari dua simbol, menghapusnya dari hasil tata bahasa. S0, A atau XA atau AX atau B, S-nya A atau XA atau AX atau B, A-nya RB, B-nya AX atau B atau A, X-nya A, R-nya XB. Ada conventional of CFG to constraint normal form. Tata bahasa CFG ada dalam bentuk normal Chomsky atau CNF jika semua aturan produksi memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya X ke X kecil,
Nah, sebuah non-terminal menghasilkan dua non-terminal, misalnya X, Y, Z, mulai menghasilkan simbol epsilon. Bagaimana cara mengubah CFG ke CNF? Saat simbol S, yaitu yang di atas ASB itu, kita membuat aturan produksi baru S0 ke S. Oleh karena itu tata bahasa menjadi S0 ke S, S-nya ASB, A-nya AS atau A atau epsilon, B-nya SBS atau A atau BB. Karena tata bahasa mengandung produksi 0 A epsilon, penghapusnya dari tata bahasa menghasilkan yang di samping itu. Sekarang kita membuat produksi 0P atau epsilon menghasil ke epsilon, menghapus dari tata bahasa menghasilkan S0 S, S AS atau ASB atau SB atau S, A-nya AS atau AS atau A, B-nya SBS atau A atau B, B. Sekarang kita buat produksi unit B ke A, menghapus dari tata bahasa menghasilkan S-nya S0 adalah S, S-nya adalah S-nya ke AS atau ke ASB atau SB atau S, A-nya ke AS atau AS atau A, B-nya ke SBS atau BB atau AS atau AS atau A. Juga penghapusan unit produksi S0 ke S dari hasil tata bahasa. S0-nya sebagai atau SB atau SB atau S, S-nya S0-nya AS atau ASB atau SB atau S, S-nya AS, ASB atau SB atau S, A-nya AS atau AS atau A, B-nya SBS atau BB atau AS atau AS atau A. Juga kita hapus unit SS dan S0S dari hasil tata bahasa. S0-nya AS, ASB, ASB, S-nya AS, ASB, SB, A-nya AS, ASA, B-nya SBS, atau BB, atau AS, atau ASA, dalam aturan produksi A atau ke AAS, atau AS, dan B ke SBS, atau AAS, atau AS. Terminal A dan B ada di RHS dengan non-terminal, menghapus dari RHS. Jadinya S0 ASA atau ASB atau ASB, S-nya ke AS atau ASB atau SB, A-nya ke X AS atau XS atau A, B-nya ke SYS atau BB atau XAS atau XS atau A, di mana X adalah A kecil, Y-nya B kecil. B-nya ke BB tidak dapat menjadi bagian CNF, oleh karena itu kita ubah B kecilnya itu diubah jadi variabel lain, yaitu Y dan V. Nah, untuk S0 ke SB, RHS memiliki lebih dari dua simbol, jadinya kita menghapus dari tata bahasa, jadinya B-nya jadi AS. Demikian pula S ke ASP memiliki lebih dari dua simbol, menghapusnya dari hasil tata bahasa. Jadi untuk SASB-nya kita ubah menjadi Q-nya AS untuk Q, B-nya tetap. Lalu untuk AXAS memiliki lebih dari dua simbol, menghapusnya dari tata bahasa. Di XAS itu kita ubah yang dimana jadi R untuk XA-nya. Lalu BSYS memiliki lebih dua simbol juga, menghapusnya lagi B-nya. Lalu di BXAS kita ubah XA-nya kita ubah jadi U. Terus DNF diperlukan untuk tata bahasa yang diberikan.
Lalu kita masuk ke brain and batch normal form atau CFG to GNF conversion. GFG adalah GNF jika semua aturan produksi memenuhi salah satu koreksi berikut. Simbol awal menghasilkan epsilon, misalnya S ke epsilon, sebuah non-terminal menghasilkan terminal, misalnya A ke A, non-terminal menghasilkan terminal yang diikuti oleh sejumlah non-terminal, misalnya S adalah ke A, SB. Ubah tata bahasa menjadi CNF jika tata bahasa ada rekursi ke kiri, maka hilangkan. Dalam tata bahasa, ubah aturan produksi yang diberikan menjadi bentuk GNF. Contohnya ada seperti berikut. Karena tata bahasa G yang diberikan sudah ada di CNF, tidak ada rekursi kiri. Jika bisa melewati tingkat 1 dan langkah 2, dan langsung ke langkah 3. Aturan produksi A ke SA tidak dapat di GNF. Jika kami mengganti S ke XB atau EAA dalam aturan produksi A ke SA sebagai, kita ubah. Jadi aturan produksi S ke XB dan B ke XBA tidak ada di GNF. Jadi kita ganti X ke A kecil dalam aturan produksi S ke XB dan B ke XBA sebagai A, jadinya seperti ini. Terus kita hapus rekursi kiri A ke AAA, jadi kita dapatkan seperti ini. Lalu kita hapus produksi 0 C ke epsilon, lalu kita produksi S nya tidak ada di GNF, jadi kita ubah A nya ke AC atau ABAC atau A atau ABA dalam aturan produksi SA, jadinya kita ubah. Karena AC tidak dapat di GNF, maka kita ganti A ke AC atau ABAC atau A atau ABA. Karena GNF ini udah bentuk GNF, maka ini sudah masuk ke bahasa G. Selanjutnya kita masuk ke CFG ke GNF convention left recursion. Dari version 3 adalah eksplanasi grafis untuk menentukan aturan produksi yang diberikan CFG tertentu. Ini adalah cara sederhana menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan berpassing dari seperangkat aturan produksi tertentu. Derivation tree juga disebut point parsing. Kita masuk ke abrigo gambar ini berisi string yang dapat memiliki lebih dari satu derivasi paling kiri atau parse tree. Sementara tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang setiap stringnya valid memiliki derivasi paling kiri atau pohon parse yang unik. Kita ubah tata bahasa menjadi CNF, hilangkan rekursi kiri dari tata bahasa jika ada, ubah aturan produksi menjadi bentuk GNF. Kita masuk ke pumping lemma. Pumping lemma untuk bahasa biasa adalah lemma yang menggambarkan sifat esensial dari semua bahasa reguler. Secara informal dikatakan bahwa semua kata yang cukup panjang dalam bahasa biasa dapat dipompa, yaitu memiliki bagian tengah kata yang diulang beberapa kali untuk menghasilkan kata baru yang juga berada dalam bahasa yang sama. Mungkin sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.